Hai guys, nah selamat datang di podcast saya bersama kali ini bersama Dr. Alki SPBP RE. Betul dokter ya? Betul. Betul. Beliau ini Dr. Alki Andana itu praktek di Surabaya, betul dokter ya? Betul, Surabaya. Praktek di mana sih dokter? Boleh nggak dikasih tahu? Prakteknya pertama di Dr. Sutomo, Sutomo. besar. Terus yang kedua di praktek di Rumah Sakit Gotong Royong. Oke, Gotong Royong. Terus yang ketiga saya gabung sama Dr. Tompi Oh, di Beautiful. Beautiful. Wah, keren. Guys, kalau masuk di Dr. Sutomo itu pasti orangnya pinter, guys. Nggak mungkin gitu. Jadi beliau ini adalah salah satu orang pinter ini di Sutomo ini. Terus lu kuliah di UNER juga ya? Sebenarnya S1 saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di UI? Bukan, di Trisakti. Oh, habis itu PPDS. Ke PPDS di Surabaya. Terus akhirnya stay di sini. Oh. Dapat di sini, stay di sini. Iya. Kebetulan dapat istri juga di sini, jadi ya. Di sini. Akhirnya pindah ke sini. Oh iya. Tapi lebih enak mana, Surabaya Jakarta? Jauh enak Surabaya. Jauh enak Surabaya. Kalau untuk hidup enak Surabaya, tapi kalau cari duit enak di sana. Iya. Belum tahu sih, tapi macet ya. Iya sih, terus betul, macet sana. Tarif hidupnya yang lebih tinggi. Besar. Jadi kayaknya sih Surabaya itu udah enak banget. Kayak hidupnya soalnya sana lebih tinggi dibanding di sini, benar nggak itu? Betul, tapi Surabaya agak panas aja. Iya, saya pun gosong guys ini. Betul Alki. Ya. Ini kan sekarang banyak itu sekarang artis-artis ataupun apa namanya masyarakat Indonesia itu pingin operasi gitu ya kan. Nah, sekarang ini kita tahu ada barusan si Mahalini sama si Iki itu habis operasi hidung katanya mereka. Betul. Ya kan. Nah, mereka operasi di Korea. Kok betul? Nggak tahu juga. Sekarang belum ada. Ya. Tapi dari itu ya kan kelihatan berita-beritanya ya kan. Kita lihat dari berita itu kan mereka habis operasi dari Korea. Nah, menurut Dokter Alki ini sebenarnya apa sih bedanya? Kenapa sih orang itu selalu minded ke Korea, dokter? Kenapa? Emang di Indonesia gimana dokternya? Jadi ini memang suatu fenomena yang lagi naik ya. Yeah. Mereka bilangnya karena teman-teman Korea itu mereka sangat boleh beriklan. Oh. Jadi mereka boleh beriklan, mereka boleh jualan. Sedangkan kalau di Indonesia itu nggak boleh. Oke. Jadi memang semua itu ada regulasinya, ada yang ngatur. Dan di Korea itu kebetulan mereka mengembangkan ada namanya medical tourism. Oh. Jadi mereka tuh berangkat tuh paket dong. Oh gitu. Berangkat tuh paket. Jadi misalnya saya ada pasien, dia berangkat ke Korea berapa hari, sudah include hotel, sudah include jalan-jalan, sudah include tiket pesawat dan lain-lain, sekian rupiah. Oh. Akhirnya mereka berangkat, mereka senang kan, sekaligus jalan-jalan, sekaligus operasi juga. Oh. Nah, itu juga sebenarnya lagi dikembangin sama kita di Indonesia ini. Tapi pelan-pelan. Iya. Tapi kalau misalnya secara skill ya sebenarnya apa sih bedanya? Emang di sana lebih jago dokternya? Bilang lebih jago sih nggak juga sih. Maksudnya hasil mereka pun juga banyak juga yang nggak terlalu bagus. Baik juga. Bukan kalau bagus relatif ya. Tapi maksudnya juga ada juga beberapa komplikasi yang dikerjakan sama dokter Korea, akhirnya kita tangani seperti itu. Terus kalau misalnya dibilang bagus apa enggak, kita juga di sini dokter bedah plastik juga udah bagus-bagus. Jadi ngerjain rinoplasti juga udah pasti bagus-bagus. Baik. Iya. Berarti artinya kalau misalnya kalian di sini ya yang melihat ini itu ya pede aja sama dokter bedah plastik di sini gitu ya? Oh iya dong, harus pede dong. Karena kita kan di sini kan emang pasti kan kita selalu diajarkan, selalu juga banyak pasien juga udah mulai banyak juga yang banyak juga ya. Juga di sini. Oke, tapi sebenarnya misalnya gini, misalnya saya nih dokter, saya mau bedah plastik mau rinoplasti nih. Itu sebagai pasien, saya ini harus ngapain dulu sih? Apakah saya ini cocok gak hidung saya di rinoplasti atau bagaimana? Saya sebagai pasien gimana tuh? Misalnya saya mau rinoplasti dengan dokter Alki, bagaimana? Apa yang saya harus lakuin? Oh ya, tentunya kan kita juga sebagai dokter, kita lakukan asesmen awal dulu sebenarnya. Jadi nggak semua pasien itu bisa dilakukan. Contoh misalnya pasien yang hidungnya pendek itu tidak bisa lakukan hanya dengan memasang implan aja. Jadi harus direkonstruksi dulu tulang hidung dasarnya, ya, sehingga dia lebih maju. Baru setelah itu dipasang apapun itu yang bisa membuat hidung lebih besar. Makanya kita bilangnya kan rinoplasti augmentasi kan. Terus jadi tapi kalau misalnya udah tinggi mungkin bisa treatnya juga beda.
Itu juga beda. Betul. Oke. Kalau misalnya punya saya ini gimana, dokter? Yang lagi tren ini kan sebenarnya kan sekarang lagi rinoplasti menggunakan tulang rawan. Tulang rawan, artinya gimana tuh? Tulang rawan artinya kita ambil bahan-bahan untuk struktur hidung itu dari tubuh kita sendiri. Oh gitu. Biasanya dipakai itu tulang rawan. Oh. Karena kita kan menyesuaikan yang ada di sini kan tulang rawan nih. Oke, ya siap. kan? Jadi kita menyesuaikan soft tissue-nya itu tulang rawan digantikan dengan tulang rawan tapi dengan struktur yang lebih kuat. Oh. Contohnya misalnya tulang hidung tengah kita ini kurang tinggi. Lalu kita kuatkan menggunakan tulang rawan sehingga bisa lebih tinggi. Oh, iya. Tapi macam-macam. Tulang rawannya diambil dari mana, dokter? Biasanya ada 2 tulang rawan diambil. Yang pertama dari telinga. Yang kalau misalnya memang kurang, biasanya diambil dari tulang iga. Oh, kok dari tulang rawan itu bagian mana ya, dokter? Ya diambil dari telinga maksudnya. Iya. Oh iya, dari telinga itu gimana? Sampai salah kabeh aku. Iya, nanti diambil dari telinga, tentu ada beberapa struktur yang kita harus pertahankan supaya nanti telinganya itu bentuknya tidak berubah. Jadi emang ada tekniknya khusus. Jadi tapi ini yang diambil, dokter? Tulang ini? Tulang yang dalamnya. Tulang dalamnya ini? Ngambil dari mana? Dari belakang sini apa dari depan? Dari belakang. Dari belakang ini? Dari belakang. Jadi nanti sayatannya kan dari belakang. Disayat di belakang ini. Jadi nanti sayatannya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Tapi ini siapa yang mau ngeliatin sampai belakang? Oh iya. Kalau waktu ini, dokter, aktivitas malam. Biasanya kalau aktivitas malam kan lihat sampai belakang, loh. Iya. Gitu, berarti ini diambil gitu seberapa panjangnya, dokter, kalau misalnya diambil sini? Tergantung, tapi memang untuk di ruang-ruang telinga, memang kita nggak bisa ambil terlalu banyak, karena kan terbatas kan, cuma hanya kurang lebih bisa 2 kali 3 cm aja. 20 kali 30 mili. Dan tulang rawan telinga biasanya memang lebih lunak. Lebih lunak dibandingkan tulang rawan iga. Artinya kalau di sini berarti kalau misalnya teman-teman mau melakukan rinoplasti, tapi teman-teman kiranya hidungnya terlalu pendek, itu kayaknya nanti akan kita arahkan untuk ngambil tulang rawan iga. Karena modalitasnya pasti jauh lebih besar dari iga dibanding telinga. Tapi kalau misalnya Oka ini kan hidungnya kan udah mancung nih. Besar guys ini guys. Kalau sudah mancung seperti ini, biasanya hanya perlu tulang rawan telinga aja untuk ngebentuk tipnya aja. Oh, bentuk tip yang ini? Iya. Oh, jadi dimaju gini kan gitu? Kita ganteng guys. Karena sudah mancung ya. Mancung ke dalam. Oke guys. Nah, jadi kalau berarti untuk pasien diambil di bagian telinga dan bagian iga ini tergantung dari besar telinganya, besar hidungnya dulu gitu, dokter ya. Nah, kalau misalnya diambil di tulang iganya, dokter, itu apakah misalnya nih ibu-ibu umur 55 dia mau rinoplasti, apakah bisa, dokter? Atau ada batasan umur tertentu pada saat ambil tulang iga? Nggak ada. Oh, nggak ada? Bisa aja, tapi biasanya kalau misalnya makin tua umur pasien, itu biasanya iganya lebih mengalami kalsifikasi. Jadi tulang iga yang tulang rawan itu kadang-kadang mulai berubah menjadi tulang padat. Jadi mungkin agak lebih susah biasanya. Tapi kita banyak juga ngerjain pasien di atas umur 50 tahun. Untuk rinoplasti pakai tulang iga? Iya betul. Tapi kalau misalnya kan saya nggak pernah melakukan itu. Nah, kalau saya pikir itu kalau misalnya pakai telinga dan iga kayaknya lebih senaman iga. Kalau saya lebih senang iga karena modalitasnya banyak. Karena gitu saya bisa jadi telinganya hidungnya bisa kita bentuk semau kita. Jadi bisa kita bentuk semau kita. Jadi modalitasnya lebih banyak, tulang rawan lebih banyak, sehingga hidungnya bisa maksimal. Oke. Nah, yang di iga ini, dokter, itu berarti ngambilnya juga secukupnya. Berarti iganya diambil gitu, dokter? Sebenarnya di iga yang diambil ada hanya tulang rawannya aja. Tulang rawannya saja. Dan cuma hanya satu iga aja. Satu iga aja. Biasa di iga 5 atau iga 6. Iga 5 di arah mana tuh kira-kira? Itu biasanya biasanya kan kebanyakan kan yang dilepasikan perempuan ya. Jadi kebanyakan tuh kita lakukan sayatannya itu. Di lipatan payudara. Pas di lipatan payudara. Jadi ketika nanti udah sembuh, nanti sayatannya samar seperti lipatan payudara. Dan kita biasa lakukan sayatan tuh kecil banget, paling cuman
2 cm sampai 2,5 cm. Oh, berarti disayat 2,5 cm, diambil, terus kemudian dipindah ke sini gitu. Betul. Itu prosesnya apakah pakai anestesinya bagaimana, dokter? Anestesi tentu harus anestesi dengan bius umum. Oh, bius umum. Pasien harus tidur. Oh, iya. Berarti kalau gitu kalau disayat segini sekalian breast augmentation, dokter? kerja ini sekalian. Itu bisa nggak, dokter, kalau kayak gitu? Bisa aja. Banyak juga, tapi pasti kan jauh lebih beban anestesi kan lebih besar. Oh. Terus beban pasiennya juga lebih besar. Bayarnya lagi kencang. Oke. Nah, itu kan yang pakai tulang rawan bagian hidung, pakai telinga dan bagian iga. Nah, katanya itu ada implan bentuk I, bentuk L itu. Nah, itu gimana, dokter? Jadi sebenarnya rinoplasti itu dibagi menjadi 2. Oke. Ada yang menggunakan implan, satu lagi menggunakan dari tubuhnya kita sendiri. Oh. Kalau misalnya dulu trennya adalah menggunakan implan. Dulu. Tapi sekarang lebih ke arah akhirnya orang-orang yang rinoplasti lebih sering menggunakan dari tubuh sendiri, ya, menggunakan tulang rawannya. Oke. Nah, kalau misalnya yang tadi Dokter Oka menanyakan implan I dan implan L, itu bedanya adalah hanya untuk kebutuhannya aja. Jadi kalau implan I itu hanya ditaruh di punggung dari hidung. Tapi kalau implan L, selain untuk menaruh punggung hidung, dia juga bisa menaikkan tipnya hidung ini. Tipnya hidung ini. Jadi implan I, implan L, rinoplasti, tulang rawan, itu semuanya ada indikasinya. Makanya itu teman-teman kalau misalnya melakukan rinoplasti harus ke dokter bedah plastik yang kompeten. Betul. Dokter, kalau misalnya kapan orang itu kan berarti dokter kan bilang ada 2 nih. Untuk rinoplasti. Satu pakai dari tubuh sendiri, satu pakai implan. Betul. Nah, kapan orang ini pakai dari tubuh sendiri, kapan pakai implan, itu ada klasifikasi seperti apa, dokter? Banyak pertimbangannya. Itu pertimbangan dari dokter, kedua pertimbangan dari pasien. Kalau pertimbangan dokter mungkin kita pengennya sebenarnya yang terbaik. Kalau kita sih pengennya sih semuanya itu hasilnya bagus dan minimal komplikasi. Itu sebenarnya semuanya diambil dari modalitas dari tubuh sendiri, yaitu dari tulang rawan, dari kita sendiri. Karena kalau namanya juga kalau pakai implan ya, itu kan benda asing ya, benda asing kan angka rejection-nya lebih juga tinggi. Alergi maksudnya ya? Iya, alerginya tinggi, terus angka rejection-nya tadi saya bilang juga lebih tinggi dan lebih sering juga menimbulkan komplikasi. Dan kalau misalnya penempatannya salah, seringnya juga dia menimbulkan perforasi dari hidung. Perforasi itu akhirnya implannya keluar. Jadi kan ada tuh yang pasien datang dengan implannya tuh sampai benar-benar kelihatan banget di sini. Iya, benar. Jadi kulitnya tipis banget. Iya. Nah, jadi lagi-lagi tapi semuanya itu ada indikasinya. Jadi mungkin saya bilang tadi indikasi dokter ya, karena kita yang paling tahu memang modalitas paling bagus adalah dari tulang rawan sendiri. Tapi kalau misalnya lagi-lagi kita ada namanya pertimbangan dari pasien. Atau mungkin pasiennya nggak mau menggunakan diambil iganya. Mungkin untuk mengisi yang di daerah punggung, daerah punggung hidungnya, kita menggunakan implan itu bisa-bisa aja. Oke. Nah, kalau sebenarnya dari implan I dan implan L itu, dokter, itu apa sih maksudnya? Kapan pasien pakai implan L, kapan pasien pakai implan I? Oke. Jadi kalau pasien dengan implan L biasanya itu pasien yang hanya memerlukan yang L ya. Kalau L itu biasanya itu yang pasien yang sudah tinggi, tapi bentuk tip dan dia ngerasa bentuk punggungnya itu masih kurang. Jadi implan L itu untuk punggung sama untuk tip. Ya. Dan kalau misalnya implan I, biasanya kalau misalnya tipnya sudah baik, sudah bagus, tapi pasien ngerasa punggung hidungnya masih kurang tinggi, kita menggunakan implan I. Tapi memang lagi-lagi saya bilang tadi, dokter-dokter sekarang khususnya teman-teman bedah plastik gitu ya, itu lebih memilih untuk menggunakan tulang rawan dibanding tulang rawan. Kalau secara harga nih, dokter. Betul. Antara katanya nih ya, saya mau konfirmasi nih, implan L dan implan I itu lebih mahal implan I, benar nggak sih? Apa yang di implannya? Implannya, tindakannya, pokoknya semuanya secara whole package-nya. Secara whole package-nya biasanya kalau implan I, kenapa lebih mahal? Karena biasanya implan I itu dikombinasikan dengan tulang rawan juga. Oh gitu? Iya.
Jadi Oh. implan itu nggak mungkin kita taruh di sini, ya, Heeh. taruh di apa di punggung hidung, Iya, iya, iya. tapi yang sininya nggak ditinggiin kan Iya, iya, betul, nggak betul. mungkin. Mhm. Jadi pasti ditinggiin juga. Iya, iya. Kenapa mahal mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk Oh, harga implannya sendiri itu ya? sebenarnya relatif lah, nggak terlalu, Oh. ya sama lah, nggak Oke, terlalu oke, oke, jauh. oke. Nah, jadi kalau teman-teman di sini mau implan ya harus tahu lebih lebih aman, tingkat rejection-nya rendah adalah memakai dari tubuh sendiri. Tubuh sendiri menggunakan tulang Hmm. rawan. Tapi misalnya setelah implan nih, habis rinoplasti nih, Mhm. itu pasien apa sih ada nggak yang nggak boleh dilakukan atau gimana apa? Setelah rinoplasti tentu post op-nya kita lakukan apa namanya? Jadi ada dua perlindungan ya. Mhm. Yang pertama dari dalam hidung yang Oke. namanya kita bilang internal spleen, Oke. yang kedua adalah external spleen. Jadi Hmm. dua-duanya itu harus dipertahankan. Tapi kalau yang di dalam, ya spleen yang di dalam itu biasanya cuma sampai 3 hari aja. Tapi yang di Oh. luar itu bisa sampai 1 mingguan atau lebih tergantung dari ini. Tapi kalau untuk yang hal-hal yang nggak boleh dilakukan sih, yang penting nggak kena pukul gitu loh, Pak. Oh. Nanti kena trauma, nggak kena pukul. Yang kena Kalau yang trauma. lain-lainnya sih nggak ada masalah. Sebenarnya yang nanti itu masukannya itu lewat mana sih? Lewat sini gitu? Atau gimana? Betul. Jadi nanti Betul ya? kita sayatannya itu tergantung nih. Hah? Kalau Oke. implan sayatannya lebih sedikit, lebih hanya satu Minimal. sayatan aja. Di dalam sini, di lubang hidung sini? Betul. Ya, Oh, berarti nggak kelihatan ya? Betul. Hmm. Tapi kalau menggunakan iga Oke. ataupun apa namanya tulang rawan Tulang rawan. tubuhnya, karena kita merekonstruksi strukturnya juga, jadi kita buka agak besar. Tapi tetap buka lebih dari dalam, ya. Nanti paling kelihatan paling hanya sayatan yang di sininya aja. Oh, tapi bukanya dari dalam di sini tetap? Betul. Sayatan dari sini? Betul. Ah, Nanti dibuka. itu kalau misalnya dokternya nggak pengalaman, susah banget tuh ya. Wah, bener nggak? bisa itu Pak. Ya, saya aja nggak ngerti makanya tanya guys, ya kan? Iya, iya, iya. Jadi guys, jadi kalau misalnya kalian mau operasi, terutama bedah plastik estetik seperti ini, ya memang harus cari yang kompeten bedah plastiknya. Jangan apa namanya asal, apalagi dokter, kayak saya ini dokter umum guys, ya nggak bisa kayak gitu. Apalagi kalau misalnya seperti saya gini ya, itu pasti bukan kompeten saya. Jadi carilah dokter yang memang berkompeten seperti dokter Agil. Bayangin, saya aja nggak ngerti yang dimaksudin bukanya di sini nggak ngerti loh. Jadi bukanya di sini gitu ya dokter ya. Iya. Terus dibuka gini atau gimana? Ya tergantung kalau yang memang ada kita bilang ada dua approach ya. Yang pertama ada close approach, itu hanya close approach. Ya, hanya dalam saja. Oke. Yang kedua adalah open approach, open rhinoplasty. Nah, itu kalau open rhinoplasty itu benar-benar dibuka sampai kita jeblakan kulit sampai dan sampai ke punggung hidung. Oh gitu. Itu kira-kira pasien pada saat mau rhinoplasty itu berapa lama waktunya tuh? Tergantung. Kalau misalnya memang pasien prefer untuk melakukan implan, itu nggak lama, Dokter Oka. Oh. Cepet ya, paling sejam 2 jam. Sejam 2 jam? Udah selesai? Udah selesai. Oh. Tapi kalau misalnya dia prefer untuk dilakukan rekonstruksi hidung, ya kita bilangnya functional reconstruction, rhinoplasty, itu bisa 4 jam, 5 jam. Bedanya apa dokter? Kalau rekonstruksi sama implan aja? Kalau misalnya implan aja kan hanya dimasukkan di tempat yang seharusnya gitu ya. Udah ditaruh di sana aja. Terus tinggal ditutup, dijahit. Tapi kalau kita melakukan functional rhinoplasty, ya kita bentuk ulang semua tulang rawan yang ada di dalam hidungnya. Mulai dari septumnya, mulai dari ada sayapnya di sini, sayap hidung, sama sayap atasnya gitu kita bentuk semuanya. Jadi memang lebih lama. Tapi gitu. hasilnya kalau menurut saya lebih baik dan lebih less complication. Yang fungsional rekonstruksi Betul, tadi? yang menggunakan tulang rawan. Oke. Ya, berarti biasanya nih kalau misalnya saya mau atau pasien ada yang mau rhinoplasty, ini pertama kan timeline-nya adalah nyari dokternya dulu nih, dokter ya. Habis gitu konsultasi. Nah, habis itu dilihat indikasinya seperti apa begitu ya, memutuskan pakai implan atau tidak atau dari organ sendiri gitu ya, dokter ya. Nah, kalau setelah post op-nya ini berarti berapa lama proses penyembuhannya? Proses penyembuhannya biasanya kalau misalnya rhinoplasty itu 1 minggu ya, 1 minggu itu kan kita lakukan akad jahitan. Biasanya 2 minggu itu udah kempes kok. Udah kempes? Udah kempes. Tapi memang masih agak bengkak. Ada bengkaknya. Nanti bisa sampai benar-benar final formnya itu di 3 bulan sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan? Ya, nanti akan terus mengempis sehingga nanti hidungnya kelihatan lebih baik. Nah,
yang diangkat jahitan, itu yang diangkat jahitan di bagian yang tadi dibuka itu dokter ya? Enggak, hanya Oh, enggak. di sini aja. Oh, yang di sini aja. Yang di sini kita Iya. diangkat jahitannya. Oh, oke. Berarti pasien itu harus tahu dulu karena itu ada bengkaknya dulu ya? Ya. Di Betul. 1-2 minggu awal. Pasti, semua luka, semua prosedur operasi itu pasti 1 minggu awal pasti bengkak. Pasti bengkak. Dan itu harus dikasih tahu ke pasiennya. Nggak ada yang langsung cakep gitu kan. Simsalabim gitu nggak bisa ya? Nggak mungkin. Oh, bukan sulapan dokter ya? Bukan sulapan. Kalau itu dukun. Oke. Nah, kalau misalnya orang habis rinoplasti itu sebenarnya misalnya dia ngerasa nggak mau rinoplasti lagi, diambil lagi itu bisa nggak dokter? Bisa. Oh, bisa juga ya? Bisa. Oh. Ambil apanya nih? Diambil ini ya, tulang rawannya kayak atau implannya? Kalau tulang rawan agak susah karena tulang rawan nanti kan menyatu. Oh, kalau misalnya dari tulang rawannya ya? Iya, tapi kalau misalnya implan biasanya bisa diambil lagi. Oh, kalau implan bisa diambil lagi. Entah itu dia mau nggak pakai atau dia mau diturunkan itu bisa juga ya? Iya bisa, tapi biasanya kalau implan diambil lagi dalam jangka waktu yang agak lama, biasanya setelah itu kosong nih dokter Rokani. Jadi hidungnya itu kayak malah melar justru gitu. lebih melar dan justru lebih nggak bagus dibandingin sebelumnya. Jadi emang setelah diambil harus tetap diisi. Tapi ada yang diambil lagi loh? Ada kasus-kasus infeksi kan kita harus ambil implannya. Kok bisa? Oke, itu salah satu yang efek terjadi kan? Ya. Infeksi. Nah, kok bisa jadi infeksi karena kenapa? Biasanya tentu karena mungkin proses pengerjaan. Selain proses pengerjaan, indikasi awalnya itu tidak sesuai. Indikasi awal tidak sesuai? Indikasi awal tidak sesuai itu contohnya tadi saya bilang sama dokter Oka. Karena mungkin pasiennya datang untuk penilaian dokter bedah plastiknya, pasiennya itu mungkin tidak sesuai. Contohnya pasiennya dengan hidung yang hidung yang pendek gitu ya, pengen tinggi banget, akhirnya dilakukan implan. Akhirnya yang ada, padahal hidungnya tulang dalamnya, tulang basic tulangnya dia kecil, tapi akhirnya ditambahin implan depannya, akhirnya kulitnya nggak kuat. Kulitnya nggak kuat, akhirnya bisa jebol. Jadi dari awal kita udah lakukan assessment indikasi awal, dan kita harus tahu pasien itu cocoknya dipakai aplikasi rinoplasti yang jenis apa. Berarti harus dicek juga space-nya ini dokter ya? Banyak yang kita cek. Kita cek space-nya, kita cek kelenturan kulitnya, gitu ya? Dan lain-lain. Biasanya kalau misalnya, kan kulit orang kan beda-beda juga. Dan biasanya juga orang pun sudah melakukan hal yang berbeda-beda juga. Iya benar. Contohnya filler, filler dan silikon, benang, iya benar. Kayak gitu-gitu. Biasanya itu mempersulit kita untuk melakukan rinoplasti. Kalau misalnya dokter, misalnya pasien kan misalnya dia sebelum rinoplasti dia sudah ngelakuin filler dan benang nih. Ya. Nah, itu gimana prosedur rinoplastinya dokter? Prosedurnya sebenarnya lebih susah ya, karena nanti jaringan lunaknya itu pasti lebih keras. Karena ada jaringan-jaringan fibrotik. Jaringan fibrotik yang nyebabin si hidung itu nggak mau terlalu tertarik ke depan. Nah jadi caranya tentu pertama kali ya kita bersihkan ya sampai bersih-bersihnya. Baru setelah itu kita lihat bentuknya seperti apa, baru kita lakukan assessment ulang lagi. Bisa jadi di atas meja operasi. Bedanya apa? Artinya gimana kalau di atas meja operasi? Jadi kan begitu dibuka implannya atau benang yang kita bersihin, kan kelihatan tuh hidung aslinya dia. Ya kan berarti kita kan assessment ulang di situ. Di situ? Di situ. Assessmentnya pada saat pengambilan benangnya itu, pengambilan fillernya itu. Kalau misalnya ada benangnya itu berarti diambil satu-satu gitu benangnya. Kalau misalnya sudah lama kan gimana dokter? Biasanya pengalaman saya, benangnya itu akhirnya berkumpul dokter Oka. Berkumpul akhirnya ada kapsulnya. Nah akhirnya kalau misalnya benang itu biasanya kita ambil, ya kadang-kadang kalau beruntung kita bisa langsung ambil sekapsulnya. Satu kapsulnya semua. Kalau nggak beruntung kita ambil satu-satu. Gitu. Tapi kalau filler itu, misalnya dia udah filler 2 tahun yang lalu, apakah filler itu sudah habis di situ atau masih ada sisa-sisanya betul? Nah, kita ngomongin filler ya. Filler yang pakai asam hyaluronat misalnya atau? Ya, kalau filler yang baik itu, filler yang menggunakan AHA, itu harusnya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan itu bisa hilang. Itu diserap sama tubuh, dokter juga tahu. Iya. Tapi kebanyakan yang datang ke kita juga nggak semua fillernya filler yang bagus. Nggak semua filler HA. Kadang-kadang ada filler yang kita nggak tahu isinya apa. Benar. Biasanya itu adalah silikon cair. Nah, filler yang bandel itulah yang biasanya kita susah untuk bersihkan. Nah,
Oke, kalau kalian mau mengerjakan prosedur filler juga harus hati-hati berarti ya. Betul, jadi Jangan hati-hati. murah-murah, misalkan mereka, wah ini murah, di sana kok lebih murah lagi. Betul, cari yang paling murah ya. Iya, cari yang paling murah. Yang diisi apa nggak tahu. Iya. Jadi pastikan kalau melakukan filler, pastikan memang fillernya itu filler yang baik. Oke. Nah, kalau silikon itu gimana dokter? Apakah silikon bisa hilang? Pernah nggak dokter? Ada orang nih mau rinoplasti, tapi sebelumnya dia 10 tahun yang lalu udah silikon. Pernah. Itu kayak gimana bentuknya dokter? Atau gimana cara prosedur? Itu prosedur? memang begitu kita buka bentuknya memang hanya jaringan fibrotik aja. Jaringan fibrotik yang kadang-kadang silikonnya masih ada, kadang-kadang nggak, sudah hilang, sudah jadi jaringan fibrotik. Tapi tentu pasti jauh lebih susah karena kita bersihinnya kalau silikon cair kan dia udah menyatu ya sama si jaringannya itu. Jadi kadang-kadang agak pasti susah ya? Karena kalau kita bersihkan ketipisan nanti bisa mati kulitnya. Tapi kalau kita bersihin ketebalan terlalu sedikit juga nanti masih ada sisanya. Jadi memang agak susah. Tapi bisa dokter, orang habis silikon misalnya 10 tahun yang lalu tuh silikon. Masih bisa? Bisa. Bersihnya bener nggak sih dokter? Katanya bersihnya tuh kayak dikerok gitu, bener? Iya. Bener dokter ya? Salah satu caranya itu dikuret. Oh dikuret, kayak ngerok kelapa gitu katanya? Iya. Oh iya. Oke. Nah dokter, selain rinoplasti, guys, kalau kalian ada yang mau tanyain, Anda bisa juga tanya di kolom komentar atau kunjungi langsung ke Instagram Dr. Alki, boleh dokter ya? Ya boleh. Di mana Instagramnya? Di alkiandana_md. Nah, Anda juga bisa konsultasi langsung dengan beliau. Di sana beliau pasti dengan senang hati boleh nggak dokter? Boleh. Oh boleh. Oke, nah dokter, kok sekarang kan juga ada itu kayak bentuk rahang. Itu mulai rame nggak juga dokter? Nah, ini juga sebenarnya operasi rahang itu mulai rame, dokter Oka. Mulai rame itu karena kebanyakan orang sekarang operasi rahang itu banyak kan seperti dokter Oka bilang ke luar negeri, Korea, ya ke mana, ke Thailand, ya ke Taiwan, macam-macam. Tapi sebenarnya kita juga bisa lakukan hal itu di sini. Ya, jadi memang kebetulan saya juga mengerjakan operasi rahang. Jadi untuk teman-teman yang rahang yang bermasalah, dari yang mulai bermasalah sampai yang tidak puas ya dengan bentuk rahangnya itu bisa kita kerjakan. Contohnya yang rahangnya mungkin terlalu mundur, ya nggak ada dagunya. Nggak ada dagunya? Nggak ada dagunya. Bukan yang atasnya terlalu maju, bukan? Itu juga bisa. Itu juga bisa? Oke. Jadi yang terlalu maju juga bisa, yang bawah kita bilang apa? Monyong. Bisa kita mundurkan, ya. Terus kita majukan yang bawahnya, dan yang bawahnya terlalu panjang, ya, rahang bawah terlalu panjang, juga bisa kita lakukan bedah rahang, yaitu dimundurkan. Itu kalau misalnya lebih monyong atas atau bawah, ya kan? Nah, tapi kalau cewek-cewek kan dia lebih suka V-shape itu, dokter. Itu juga bisa? Bisa juga, dokter. Artinya diapain itu, dokter? Di V-shape, prosedur V-shape itu biasanya kita lakukan genioplasti. Genioplasti itu hanya operasi dagunya aja. Dagunya saja? Operasi dagu dan operasi reshaping dari rahang bawahnya. Jadi rahang bawahnya dipotong, terus dagunya dibikin, kan dagu ini setelah dipotong bisa maju, mundur, turun ke bawah atau dikurangin ke atas kan. Jadi itu yang kita mainkan di situ. Sorry dokter, saya mau tanya nih. Ini kalau yang di sini itu dipotong, tulangnya dipotong gitu? Betul, tulangnya dipotong. Yang di sini? Iya, yang di sini. Iya, tulangnya dipotong. Dipotong tuh? Banyak kan ada yang tulangnya apa? Jadi tulang kita bilangnya apa? Tulang angle-nya di sini, angulusnya ini besar. Banyak kan perempuan nggak mau. Nggak mau, benar. Itu kita potong gitu kadang-kadang. Jadi kalau misalnya kalian sudah V-shape di klinik yang pakai botox, pakai benang, itu masih ini berarti berikutnya prosedurnya adalah di benang rahang, bedah rahang, betul ya dokter ya? Namanya bedah rahang gitu. Kalau dengar rinoplasti. Orthogenetic surgery. Orthogenetic surgery. Wah keren tuh guys. Cing bagi yang desa-desa nggak ngerti namanya orthogenetic surgery. Padahal aku baru tahu ini. Orthogenetic surgery. Jadi itu tulangnya yang dikikis apa dipotong? Dipotong betul ya? Bisa dipotong, bisa dikikis. Kalau misalnya hanya sedikit kan kita hanya berkikis aja. Tapi kalau misalnya besar ya kita hanya potong. Dipotong kemudian yang potongannya disambungkan lagi di satunya. Betul. Oh gitu ya memang ya. Oke, itu pasti lebih V-shape untuk wanita. Ini dipotong. Untuk bagian ini ya, kalau dia ingin lebih ditonjolin itu dipasang apa? Di implan juga atau gimana? Nah, untuk bedah rahang juga ada dua pilihan, dokter Oka. Jadi ada yang menggunakan implan, juga ada yang menggunakan
dari tubuhnya sendiri. Oh, sama juga ya? Sama, semuanya sama. Kalau dari tubuhnya sendiri, kan kita kan potong tulangnya, terus kita majukan, ya, lalu kita ikat menggunakan plat kecil, mini plat. Ya. Tapi kalau misalnya menggunakan implan, biasanya ada implan dagu tuh, Dr. Oka. Jadi implan dagu dibuka, terus dimasukin ke dagu, terus nanti difiksasi menggunakan skru. Oh, wih, ya. Kalau yang seperti podcaster terkenal itu kan kotak gitu. Salahnya di saya dokter. Itu juga bisa. Kalau misalnya nih, ini Evan kan terlalu visip nih, ya kan, mukanya terlalu V dia. Dia pengen lebih kelihatan laki banget, dikotain gitu, itu bisa juga. Tapi kenapa teman-teman harus datangnya ke dokter bedah plastik ya untuk melakukan semua prosedur wajah dan ataupun tubuh ya? Karena kita tuh sudah ada hitung-hitungannya, Dokter Oka. Betul. Jadi jangan sampai kita melakukan suatu operasi tapi melebihi hitung-hitungan yang sudah ditetapkan oleh jurnal internasional. Jadi udah hitung-hitungannya semua. Oh, ada hitungannya misalnya gitu ya? Wajah gitu ya, wajah itu udah ada hitungannya. Misalnya dagunya kurang panjang. Itu udah ada hitungannya, dia adalah 1/3 dari sekian. Nah kalau mau tahu nanti konsultasi langsung. Iya, enaknya langsung konsultasi lah. Jadi ada beberapa memang yang prosedur bedah plastik karena tidak sesuai dengan hitung-hitungan ya secara ilmiah, akhirnya jadinya yang tadi Dr. Oka bilang dagu kotak itu. Ya. Dagu runcing juga kan? Oh iya, dagu runcing. Tapi kalau dagu kotak itu berarti misalnya saya kan nggak terlalu kotak, saya kan tembem ini loh. Saya pengen kelihatan lebih laki gitu, dikotakin bisa juga? Bisa. Tergantung nanti itu ada tekniknya sendiri. Jadi ada tekniknya sendiri. Apa kita mau buat rahang kita menjadi lebih maskulin atau kita membuat rahang kita menjadi lebih feminin. Ada tekniknya sendiri. Itu juga sama, pakai organ kita atau pakai implan juga sama? Kalau saya lebih prefer ya menggunakan tulang kita sendiri. Tulang kita sendiri. Tadi minimal rejection bahasanya betul ya? Betul. Oh. Dan nanti juga ini Dr. Oka, sayatannya juga nggak kelihatan. Oh, sayatannya nggak kelihatan? Sayatannya itu saya buat di dalam mulut semuanya. Di dalam mulut, jadi ntar di luar tuh nggak ada sayatan apapun. Oh, saya kira tadi saya mau tanya, saya lupa. Berarti sayatan di dalam mulut tuh ya? Di dalam mulut. Oh, saya kira tadi sayatan di mana ya? Berarti kan kelihatan nih. Iya, dalam mulut. Jadi nggak ada sayatan apapun. Oh, jadi oke. Nah, kalau misalnya dari tindakan rinoplasti, itu ada nggak kira-kira efek samping yang sering terjadi? Rinoplasti kita ngomong. Apa sering yang terjadi di efek sampingnya dan bagaimana teman-teman di sini yang setelah mungkin rinoplasti itu menghindari supaya tidak terjadi? Ada nggak dokter tips-tipsnya? Tips-tipsnya tentu rinoplasti harus dengan dokter yang kompeten. Oke, yang pertama. Ya iya guys, tadi saya juga nggak ngerti ininya. Ya kan harus kompeten. Dokternya, saya setuju. Terus yang kedua, memang tips-tipsnya tentu kita selalu bilang sama pasien sebelum operasi, kalau biasa pasiennya kan datang ke kita perokok atau peminum alkohol, itu kita suruh stop dulu, biasanya 2 minggu sebelumnya dan 2 minggu sebelumnya. Sebulan setelahnya kalau bisa. Wah, nggak bisa pasti. Tapi banyak yang bisa juga. Oh, banyak yang bisa juga. Oke. Nggak mau jebol. Oke, nggak mau jebol. Berhenti. Oke. Kemudian dokter selain 2 itu? Terus tentunya yaitu asesmen awalnya harus benar. Jangan sampai asesmen awalnya salah, terus akhirnya bisa jebol. Terus ada juga yang mungkin komplikasi early-nya ya. Komplikasi early biasanya kalau pemasangan implannya salah atau terlalu panjang, biasanya miring, Dokter Oka. Oh, miring? Iya, miring kan. Iya, banyak juga saya lihat itu. Iya. Ibu-ibu ini habis operasi kayaknya, tapi kok miring. Berarti itu terlalu ketinggian nggak sih, dokter? Kalau menurut saya itu terlalu ketinggian. Pasti ketinggian, sehingga miring. Bisa nggak, misalnya pasien nih, aku pengen ekspektasinya tinggi banget, tapi dokter kemudian, ini nggak mungkin. Nah, itu gimana? Ini seru banget nih yang Dokter Oka tanyakan. Jadi kadang-kadang kita ada pasien datang ke kita pengennya tingginya sampai ke sini. Sampai ke sini. Tapi kan itu kan sesuai kalau berdasarkan literatur itu salah gitu. Atau ada pasien gitu, pasien wajah profil Jawa gitu. Dia pengen tingginya sampai ke atas boleh gitu ya ini. Boleh. Ya kan nggak sebenarnya bisa aja. Tapi kan maka itu kita akhirnya berdiskusi sama pasien. Kita berdiskusi sama pasien,
mungkin pasiennya kita kasih pengertian kalau misalnya sebenarnya idealnya itu nggak nyampe sini, mungkin agak di bawah. Biasanya di antara mata agak naik dikit sekitar 2 mili di situ. Oh gitu, itu kan titiknya. Betul, tapi kebanyakan pasien pengennya kalau nggak tinggi nggak kelihatan operasi dong. Ya mau woro-woro. Iya betul, banyak gitu juga benar. Tapi ada juga yang bilang, dok saya ikut nggak mau kelihatan pengennya betul. Ada juga yang alami itu lebih baik. Tapi kalau misalnya pasien memaksakan kayak gitu, bagus banget ini pertanyaan. Itu kan sering pasti. Jadi kalau misalnya banyak juga pasien yang memaksaan, kalau saya lagi-lagi itu balik ke dokternya. Kalau saya pribadi saya akhirnya nggak mau ngerjain. Soalnya kenapa? Soalnya nanti kan hasilnya nanti jelek. Iya benar. Kalau jelek nanti nama kita juga jelek. Jelek kan nama itu. Iya kerjain saya berarti kan saya seperti tidak diajarkan pendidikan bedah plastik. Jadi teman-teman pasien juga kalau bisa juga percayalah kepada dokternya gitu. Karena dokternya itu sekolahnya udah lama. Udah lama nggak tahu guys, sudah plastik 6 tahun. Pokoknya kita tahu yang terbaik lah buat pasien. Diskusi nggak apa-apa, tapi tetap biasanya sih harusnya sesuai arahan dari dokter bedah plastiknya. Oke Dokter Alki, mungkin sampai sini aja kita podcastnya. Terima kasih guys. Jadi kalau kalian semoga kalian sudah punya pencerahan ya tadi, terutama di bagian rinoplasti dan tadi apa dokter tadi namanya? Orthogenetic surgery. Weso aweon guys. Udaraha. Oke, yang paling gampang. Nah, guys, jadi kalau misalnya kalian mau operasi rinoplasti ataupun yang bedah plastik estetik, itu please kalian cari dokter yang udah kompeten. Ya kan benar dokter ya? Betul. Meskipun dia itu dokter umum, ya kan, tapi dia itu bukan sekolah bedah plastik, bukan sesuai dengan kompetensinya. Karena kalau sekolah bedah plastik sendiri itu, setahu saya itu minimal 5 sampai 6 tahun, benar nggak dokter? Betul. Itu saubek-ubeknya ya di situ terus guys. Nah dokter umum itu sekolahnya 6 tahun, tapi bukan kekhususan yang bedah plastik. Jadi please kalian supaya hasilnya bagus dan juga minimum aman, minimum efek samping, karena sudah belajar di sana mereka, datanglah ke bedah plastik yang memang sudah profesional, yang sudah tahu. Nanti kira-kira kalau kalian ekspektasinya seperti apa, sampaikan semua. Atau pernah dulu melakukan tindakan silikon kadang-kadang sembunyi-sembunyi, benar nggak? Ya ada juga ya kayak gitu ya. Tapi biasanya pasti mereka jujur. Oh jujur, baik-baik berarti. Oke. Pasti kelihatan. Pasti kelihatan ya. Jadi mending jujur apa adanya, pinginnya seperti apa. Kalian datanglah ke dokter yang kompeten. Gitu dokter ya. Lagi nanti berikutnya. Bisa nggak teman-teman ini pingin dokter Alki datang lagi, boleh nggak? Boleh. Kalau itu cocok. Siap. Nah, nanti kalau kalian mau ada lagi yang dibahas bersama dokter Alki, Anda bisa tolong tulis di kolom komentar, dan juga mungkin Anda mau langsung tanya ke dokter Alki, monggo langsung ke DM beliau di tadi mana dokter? Di Instagram alkiandana_md. Oke. Gitu guys. Dokter Alki terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke guys, bye.